warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfi Erlenda. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Syekh Yusuf, Kota Tangerang. Di sini saya akan memaparkan beberapa pengertian filsafat komunikasi, di antaranya yaitu positivisme, postpositivisme, konstruktivis, dan kritisisme. Yang pertama yaitu positivisme. Positivisme yaitu suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisika. Kelebihan positivisme yaitu lahir dari faham empirisme dan rasional, sehingga kadar dari faham ini jauh lebih tinggi daripada kedua faham tersebut. Hasil dari rangkaian tahap yang di dalamnya maka akan menghasilkan pengetahuan yang mana manusia akan menjelaskan realitas kehidupan tidak secara teratur dan valid. Dengan kemajuan dan dengan semangat optimisme, orang akan didorong untuk bertindak aktif dan kreatif, dalam artian tidak hanya terbatas menghimpun fakta, tetapi juga dapat meramalkan masa depannya. Kelemahan positivisme. Jadi di sini kelemahannya akibat dari ketidakpercayaannya terhadap sesuatu yang tidak dapat diuji kebenarannya. Maka faham ini akan mengakibatkan banyaknya manusia yang nantinya tidak percaya kepada Tuhan, malaikat, setan, surga, dan neraka. Padahal yang demikian itu di dalam ajaran agama benar, kebenarannya itu ada. Lalu bahwa panca indera manusia juga terbatas dan tidak sempurna, sehingga kajiannya yang terlihat saja, yang nampak-nampak saja, padahal banyak yang tidak nampak dapat dijadikan bahan kajian. Fungsi filsafat positivisme diantaranya: pertama, perkembangan yang diberi konotasi sebagai kemajuan memberikan makna bahwa positivisme telah mempertebal optimisme. Kedua, kemajuan dalam bidang fisik telah menimbulkan berbagai dari segi kehidupan. Ketiga, dengan adanya penekanan dari filsafat positivisme terhadap segi rasional ilmiah, maka berfungsi pula kemampuan untuk menerangkan kenyataan sedemikian rupa sehingga keyakinan akan kebenaran akan semakin terbuka. Ada post-positivisme. Paradigma ini merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan positivisme yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Secara ontologi, aliran ini bersifat critical realism yang memandang bahwa realitas ada dalam kenyataan sesuai dengan hukum alam, tetapi suatu hal yang mustahil bila suatu realitas dapat dilihat secara benar oleh manusia. Oleh karena itu, secara metodologis, pendekatan eksperimental melalui observasi tidaklah cukup, tetapi harus menggunakan metode, yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, dan penelitian maupun teori. Secara epistemologis, hubungan antara pengamat atau peneliti dengan objek atau realitas yang diteliti tidaklah bisa dipisahkan, seperti yang diusulkan oleh aliran positivisme. Aliran ini menyatakan suatu hal yang tidak mungkin mencapai atau melihat kebenaran apabila pengamat berdiri di belakang layar tanpa ikut terlibat dengan objek secara langsung. Yang ketiga yaitu konstruktivis. Konstruktivisme adalah suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari bentukan manusia itu sendiri. Manusia mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi mereka dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka. Suatu pengetahuan dianggap benar bila pengetahuan itu dapat berguna untuk menghadapi dan memecahkan persoalan yang sesuai. Teori ini didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme berpendapat bahwa semesta secara epistemologi merupakan hasil konstruksi sosial. Pengetahuan manusia adalah konstruksi yang dibangun dari proses kognitif dengan interaksinya dengan
dunia objek material. Konstruktivisme menolak pengertian ilmu sebagai terberi dari objek pada subjek mengkonstruksi ilmu pengetahuan. Pandangan konstruktivis mengakui adanya interaksi antara ilmuwan dengan fenomena yang dapat memayungi berbagai pendekatan atau paradigma dalam ilmu pengetahuan. Teori Popper, konstruktivisme meyakini makna atau realitas bergantung pada konstruksi pikiran. Popper membedakan 3 pengertian tentang alam semesta. Yang pertama, dunia fisik atau keadaan fisik, dunia kesadaran atau mental atau disposisi perilaku. Yang ketiga, dunia dari isi objektif pemikiran manusia, khususnya pengetahuan ilmiah, puitis, dan seni. Yang terakhir yaitu kritisisme. Teori ini dikembangkan oleh mazhab Frankfurt yang digunakan untuk mengkritik keadaan pada masa setelah Renaissance. Lalu, kajian komunikasi mulanya mencakup retorika saja. Muncullah publisistik. Perspektif ini melihat masyarakat sebagai suatu sistem kelas sebagai sistem yang dominasi, dan media adalah salah satu bagian dari sistem dominasi tersebut. Perspektif teori kritis adalah upaya membongkar ideologi dominan yang menindas. Ideologi menjadi inti kritiknya. Ideologi dalam hal ini dapat dipahami sebagai relasi kekuasaan yang ada di luar suatu kelas. Misalnya kaum feminis mengkritik kaum patriarki yang menindas kaum feminis. Tidak hanya ditentukan oleh konstruksi, budaya, atau kognisi seseorang, komunikasi juga ternyata mengandung ideologi tertentu. Adapun variasi dalam tradisi kritisisme, yaitu dari Marxisme, mengajarkan alat-alat produksi dalam masyarakat menentukan sifat kesadaran masyarakat. Dalam pandangan Marx, ekonomi adalah dasar dari semua struktur sosial. Lalu ada mazhab Frankfurt, ini terinspirasi juga dari Marxisme, melihat kapitalisme sebagai sebuah tahapan evolusi dalam perkembangan masyarakat. Lalu ada postmodernisme, ini diartikan paling umum ditandai dengan berakhirnya modernitas dalam proyek. Lalu ada cultural studies, ini menghubungkan kajian budaya dengan soal-soal kekuasaan dan politik dengan keinginan akan perubahan untuk kelompok-kelompok sosial yang terpinggirkan. Yang terakhir ada feminisme, yaitu menyebutkan feminisme sebagai gerakan untuk mengamankan hak-hak bagi perempuan untuk upaya mengakhiri segala bentuk penindasan. Kajian feminis pertama dimulai dengan fokus pada gender dan berusaha untuk membedakan antara seks sebagai kategori biologis dan gender yang merupakan hasil dari konstruksi sosial. Baik, itulah pemaparan dari saya tentang beberapa pengertian dari filsafat komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.